Yang paling simpel deh, yang paling simpel. Itu uh, out of scope. Ini scope-nya di website ini aja. Lihat apanya, listing apa ya? Oke, berarti nge-brute force API-nya. Oke, ya bisa nge-brute force API endpoint-nya. Boleh, termasuk ke dalam information gathering. Nah, ini information gathering. Sama lagi nih, yang cukup simple gitu ya, langkah yang cukup simple. Apalagi nih, mau lihat request HTTP-nya berarti, kalau kayak itu. Boleh, bisa lihat HTTP request. Nah, kira-kira apa lagi? Yang cukup simple, teman-teman. Inspect elemen. Ya, ini langkah yang paling mudah, tapi bisa jadi di sini ada sesuatu gitu. Ya, even di dalam sebuah website-website yang udah besar gitu ya. Bisa jadi di situ ada hint gitu, petunjuk. Oke, upload image, ngetes-ngetes bisa, directory listing bisa, nge-brute force API-nya bisa. Nah, cuman ini karena websitenya terlalu simple, ya sebenarnya ini nggak ada API yang gimana-gimana gitu ya sebenarnya. Jadi ini nanti bisa kita coba lewatin aja dulu. Tapi kalau mikirnya udah ke sini artinya udah bener jalannya gitu ya. Ini udah bener sebenarnya jalannya, cuman kita nggak akan coba di sini. HTTP request juga bisa ya kita intercept. Itu juga udah bener juga pemikirannya. Nah, cuman again kita tidak akan lakukan di sini karena dari request itu nggak ada yang aneh-aneh. Gitu. Nah, ya ini eliminasi dua, sisa tiga ini. Ya upload image, dari listing sama inspect element. Yang dari yang simple dulu. Nah, inspect element di sini. Oh, di source aja deh. Source, index, bentar, refresh dulu. Eh, oh nggak kelihatan ya. Oke. Nah, ini isi inspect elemennya. Oke, dia hanya mengaccept si PNG. Nah, ini gua magnifier deh ya, kecilannya. Set. Nah, mouse. Welcome to PNG Processing App. Dia pakai metodenya post. Ya, habis itu filenya acceptnya .png, input type submit, value, upload file. Ya, ini form yang simple gitu ya untuk tombol si submit buttonnya. Oke, nextnya ya kita bisa coba untuk upload sebuah file gitu ya. Nah, ini gua akan coba. Nah,
file yang simple. S123 itu misalkan. Ya ini di down kita .txt aja gitu ya. File.txt, save, just file, all file, file.txt, set. Oke, file name does not contain .png. Nah, artinya apa nih? Extensionnya harus mengandung .png. Kita coba ganti. Ini gua close dulu deh. Si inspect elemennya, oke. .txt, .png, misalkan mau double extension gitu ya. Oke, yes. This file, open, upload file. The file is not a valid PNG image. Nah, berarti informasi apa nih yang kita dapatkan? Nah, berarti satu, dia tuh ngecek PNG atau enggaknya dari nama filenya. Itu informasi pertama. Kedua, dia bilang sih, oke, the file is not a valid PNG image. Artinya dia ngecek isi filenya. Gitu. Nah, terus gimana dong kalau kayak begitu? Harus melakukan apa lagi nih? Cari informasi apa lagi nih? Headernya PNG. Oke, ngasih magic number-nya di mana ini? Berarti. Oke. Nah, ini mau tetap kita telusurin dulu atau coba move ke directory listing dulu atau gimana? Oke, kita coba move dulu ya directory listing. Aduh, ini mengganggu ini ya tabnya. Nah, ini pakai uh, online tools aja ya, URL buzzer online. Ya, jadi ada tools online juga ya namanya nih URL Fuzzer by Pentest Tools. Nah, jadi asalkan kalian ngerti metodologinya, ngerti konsepnya, sebenarnya tools tuh banyak banget ya, gampang dicari. Yang penting kalian ngerti ini tuh web tuh anatominya apa. Oh, ada partnya. Oh, ada subdomainnya. Ya, tadi belum dicatat di situ ada lagi subdomainnya juga bisa kita cari kalau mau. Nah, sekarang kita coba masukin eh, ini HTTP ya, atas.pico.net. Oke, I'm authorized. Start scan. Oke, ya dia lagi scanning. Oke, oke. Nah, ini udah ada hasilnya. Nah, dari hasilnya ini ada yang menarik gak?
Ya, ada ya yang menarik ya. Jadi di sini dia nge-scan .hta, dia 403, 403 nih yang lain juga. Nah, tapi robots.txt ini 200 oke. Nah, ya ini bisa kita coba nih. Nah, di robots.txt ini dapat apa? Dapat informasi kayak gini. Nah, nextnya terusnya ngapain nih? Kalau dapat informasi seperti ini, kita bisa coba apa lagi, teman-teman? Nah, eh, peraturan berikutnya adalah ketika kita pen test, jangan berasumsi, tapi coba aja dulu. Nah, tadi kalau mau coba, jadi it's okay, ya udah kan eh, tinggal di copy aja toh di atas ini. Ini kita ganti jadi slash instruction, jadi apa isinya. Nah, terus ada informasi, aduh, ya jereng-jereng dah. Ya, allow users to upload PNG image. Oke, look for .png extension in the submitted files. Nah, Magic Bytes match. Oke, terus dia bilang not sure what is this exactly, but Wikipedia says the first few byte contain PNG in hexadecimal. Nah, jadi gimana nih? Di depan filenya berarti di nama filenya atau di mana ya? Di dalamnya. Oke. Ya, berarti kita coba testing aja dulu. Terus tadi kalau kita mundur ke belakang, ada satu lagi, slash uploads. Nah, ini kita bisa coba tes juga. Oh, ternyata forbidden, unauthorized. Ya, berarti satu-satunya yang bisa kita coba adalah yang tadi. Oke, nah, terus, loh. Oh, pantesan. Uh, ini edit open with bisa nggak ya? Open with, perusahaan app. Lah, ya udah. Berarti rubah lagi formatnya dulu, ke teksnya dulu. Ini, it's, it's, informasi rahasia. Kacau nih, bentar ya. Gue ini dulu lah, close dulu.
Oke, nah, oke ini kita coba tambahin bukan upload ya, tadi hexadesimalnya ya. Oke, hexadesimalnya tadi 50 4E 47. Kita coba masukin ke sini. Terus kita save. Terus kita coba rubah si formatnya lagi di sini .png. Terus file upload. The file is not a valid PNG image. Kenapa? Header file. Oke, berarti gimana caranya tuh? Rubah hexnya berarti. Oke, ya sebenarnya belum perlu sampai sejauh itu. Kita coba dulu nih, sebentar. Tadi edit lagi filenya. Kita ganti jadi PNG. Ya, testing lagi. Ini kita rubah lagi namanya tadi. .png. Kita coba upload lagi, apakah bisa apa enggak. Nah, file uploaded successfully is a valid PNG. Nah, artinya apa nih teman-teman ya artinya nih? Ya, berarti informasi tambahannya adalah ketika kita masukin PNG di atasnya, dia akan terima ya itu sebagai file PNG. Ya, cara checkingnya begitu, cara dia checkingnya. Terus dari situ kira-kira kita bisa abuse apa nih? Ya, kasih script, oke, betul. Ya, jadi di sini gue juga sudah menyiapkan skripnya. Nah, ini skripnya yang akan kita coba. Ya, ini kalian nggak perlu bikin sendiri. Ini banyak banget di internet, gitu ya. Jadi tinggal ambil-ambil aja dan sesuaikan sama kebutuhan. Di atas ini ada PNG-nya. Di bawah di sini ada HTML, terus ada PHP-nya nih di dalam. Nah, sebenarnya yang jadi poin pentingnya di sini adalah ininya nih, yang di dalam PHP-nya. Nah, dia ngapain? Dia tuh nge-spawn si terminalnya dari target kita. Nah, terus dibungkusnya pakai HTML. Biar apa? Biar nanti kita bisa interaksinya tuh web base. Ya, jadi ini dibungkus HTML biar bisa interaktifnya di web. Tapi ini main uh, apa ya? Sebenarnya ya bintang utamanya lah untuk mengakses si terminalnya atau CMD. Sekarang kita coba file berarti tadi yang script all files. Nah, ini kalau kalian lihat juga di sini filenya .png, .php ya. Jadi asalkan dia PNG-nya tuh sebenarnya aduh tutup. Oke.
Nah, jadi sebenarnya .png-nya itu ada di manapun, ada di depannya, ada di belakangnya. Yang penting ada .png-nya. Udah gitu kan tadi ya. Nah, ini kita coba upload. Successfully and is a valid PNG file. Nah, sekarang gimana cara nge-execute file yang ada di sana, yang ada di servernya? Console inspect element. Di sini kah berarti konsol nih, kalau misalkan di konsol nih gimana komennya nih? Ya harusnya dia nih ngeran JavaScript bisa. Ya, gimana cara dia tuh tahu partnya si file kita yang ada di dalam, terus di execute. Nah, gimana tuh? Atau ada perspektif lain, atau ada vulnerability yang lainnya nih. Karena ini kan file upload vulnerability nih ya, ke bypass. Menarik. Nah, tadi kita dapat informasi apa aja? Nah, jadi berdasarkan intuisi ini, kurang lebih kira-kira file kita ada di uploads. Nah, tadi pas kita coba upload di sini, forbidden. Slash nama filenya. Oke, tadi nama filenya tuh png dot png.php ya. Oke. Set. Oke. Nah, sampai sini ngapain lagi? Ini kalau kita coba ls execute, ya ini file teks kita yang pertama tadi, terus ada png php-nya. Ya, oke. Terus kita pwd, jadi lagi pwd, tetap ada di uploads. Berarti kita tidak punya permission untuk mundur-mundur ke belakang. Ya, permissionnya yang dikasih di upload saja. Nah sebenarnya sampai sini, ya ini gue kasih tahu aja ya, ada function atau ada komen ya di Linux itu yang buat nge-search file, tapi kita bisa specify mau txt, mau PDF, mau PNG gitu ya. Nah komennya pakai find. Nah ini kita specify pakai bintang ini wildcard ya. Jadi semua yang .txt itu bisa kita trace. Kalau kita coba execute, nah hasilnya kayak gini. Jadi di sini ketahuan juga kita sebenarnya bukan cuma punya permission di HTML/uploads, tapi kita punya permission juga di USR lib Python ini. Ini punya permission ya, artinya bisa di read. At least ngeread bisa at least. Ya permission di sini juga bisa nih, ngeread di sini, ngeread di sini itu bisa. Ya kalau dari sini ya mungkin intuisinya kalian mau ngecek gitu ya, ada keys, ada all keys, bisa gitu kalian cek.
all keys gitu ya, pakai cat. Nah, ini bisa nih kita inspect nih dalamnya apa. Nah, ini kenapa nih ada Mongolian, Arabic, ya, ada Latin, ada variation apa lagi nih. Ya, pokoknya inilah ya informasi ini dan kalau kita scroll terus ya mungkin bisa jadi nggak dapet apa-apa gitu kita. Oke, nah kalau mau yang keys tadi kita coba find lagi. Yep. Oh, eh kayaknya mati deh. Nah, mati. Ya, waktunya habis. Billingnya habis. Billing lumba-lumba. Kalian nggak ngerasain ya? Main warnet, billing lumba-lumba. Ngerasain. Terus. Oke, berarti ini kita ulang lagi nih. Kita upload filenya lagi ya. Oke, nah nextnya ini kita coba cat keys. Di sini ada apa? Ya, ini kurang lebih sama aja kayak tadi gitu ya. Nah, tapi poinnya di sini adalah ketika kalian bisa mengakses gitu ya file-file ini, itu mungkin kalian akan perlu waktu buat nge-inspect satu persatu gitu di dalamnya ada apa aja. Jadi HTB juga begitu sama. Nah, jawabannya adalah yang ini. Ya setelah kita inspect sekian ini, ya flagnya ada di sini teman-teman. Ya, yang tadi nama filenya aneh itu. Nah, jadi terus gimana dong kalau misalkan filenya itu banyak? Gimana cara kita identify bahwa filenya itu penting? Grab di sini. Oh, oh, oke, oke, oke. Harusnya sih, eh coba nih, bisa nggak? Nggak bisa. Harus Grab tuh biasanya depannya ada ininya dulu. Misalkan cat ini terus di pipe Grab. Pico-nya tadi kecil semua ya? Pico gitu ya. Oh, oke, execute-nya malah awalnya doang, nggak bisa di pipe nih berarti di sini. Nah, again tadi gua lanjutin dulu. Intinya adalah ketika kita ada oke filenya banyak. Yang pertama pasti ada default file untuk configuration ya di dalam sistem. Ya kalian nggak perlu harus ngafalin, tapi yang penting kalian aware bahwa harusnya ini ada file yang untuk configuration. Namanya tinggal cari nanti di internet. Dia servisnya pakai apa itu kalian tinggal sesuaiin. Itu. Atau kedua tadi bisa aja nah filenya aneh-aneh. Ya itu worth untuk coba diinspect gitu. Ya atau default file juga bisa gitu ya, default name file. Oke, pertanyaannya, ini vulnerability yang kita jalankan nih vulnerability-nya namanya apa? Bukan, payload itu adalah ininya apa? Script kita itu payloadnya. Itu yang kita send ya. RC, ini nggak trigger RCE ya, nggak trigger RCE. Cuman bukan RCE-nya nih vulnerability-nya nih. CSS. Mana JavaScript-nya ini? Nggak ada. Ngawur. Apa nih kira-kira? Ayo, deal.
Di lab nih harusnya udah diajarin nih di lab nih. LFI, kenapa LFI? Masukin apa? Masukin file. LFI-nya benar, tapi alasannya salah. Ayo, pengertian LFI apa nih? Pengertian LFI, ya itu singkatannya. Pengertiannya, gimana cara LFI itu bekerja? Baca, baca file. Oke, yang lain ada lagi? Filenya kita isi sesuatu. Oke, ada lagi yang lain? LFI diajarin di lab waktu itu? Oh, belum. Wah, Belum. agak shock sih gua. Ya, karena itu harusnya masih kategori basic vulnerability yang harus kalian tahu gitu ya di web. Oke, jadi karena belum diajarin, LFI itu intinya adalah kita mengexecute file di server orang. Intinya itu, bisa execute. Nah, nge-trigger execute-nya gimana? Tadi pas kita upload slash nama filenya. Itu nge-trigger untuk nge-execute file. Yes. Betul. Ya, itulah ya. Jadi itu berkaitan dengan permission. Berarti kalian paham dulu di sistem Linux, di Windows, itu ada yang namanya permission. File tuh nggak bisa di... Mungkin ada multiple user di situ. Tapi nggak semua user bisa akses filenya. Tapi kalau kalian dapetin akses root atau administrator, itu udah fix. Kalian bisa ngapa-ngapain aja. Mau modif, mau read, gitu ya, mau delete, bisa. Ya, jadi LFI itu tadi berarti tapi itu suka nganggapnya gara-gara kita bisa mengakses ke part-part di dalam si servernya. Bisa ke slash upload, bisa ke slash login apa misalkan gitu ya. Soalnya kuncinya tadi bukan slashnya, bukan directory-nya, tapi eksekusinya itu kuncinya. Ya. Ada juga orang yang salah ngira dia tuh beda lagi, itu namanya file upload vulnerability. Ya, di fitur upload itu kita bypass, yaitu file upload vulnerability. Nah, selain dari LFI, ada satu lagi namanya RFI. Kalian tahu RFI? Kalau RFI itu kan apa sih katanya? Local File Inclusion. Kalau RFI itu Remote File Inclusion. Bedanya apa? Nah, kalau lokal itu kita nge-execute-nya di dalam mesin targetnya. Sorry, bukan nge-execute-nya. Maksudnya filenya ada di dalam si server targetnya. Gitu ya. Ini target, ini tracker, gitu misalkan. Set, filenya ada di sini. Ya, ini RFI. Kalau RFI kita sediain lagi satu server gitu ya, atau satu tempat lah. Even kalian bisa pakai GitHub gitu. Even kalian bisa pakai GitHub. Ya, misalkan ini GitHub gitu ya. Kalian simpen script kalian di sini, payload kalian di sini. Script.php mungkin .js
dot apalagi gitu misalkan, bebas. Nah, kalian ngarahin dari hacker ke si target ini, minta si server target ini untuk akses ini. Dia execute-nya di sini. Tetapi filenya nggak ada di sini, filenya ada di luar. Jadi itu bedanya LFI dengan RFI. Ya, jadi ini termasuk masih basic vulnerability-nya. Mungkin ada yang mau tanya dulu sampai sini. Oke, menarik. Uh, aduh, contohnya nggak ada di sini lagi. Gini aja, kita bikin contoh secara manual aja. Misalkan di sini binus ac.id gitu ya. Kan pasti kan ada slash apa dong di sini kan. Tuh. Eh, slash misalkan uh, login tanya gitu ya, sama dengan apa-apa-apa. Nah, ngeinjeknya di mana? Ngeinjeknya di sini. Ini nanti kalian isi pakai URL dari si IP ya, IP dari si server kalian. Ya, IP atau ya domain GitHub, GitHub slash apa gitu, isi di sini. Ya misalkan server gitu ya, 10.10.1.2 slash uploads slash nama file misalkan. Nah, biasanya lewat sini biasanya. Bukan dari apa ya? Bukan, enggak. GitHub itu kan hanya menyimpan file kita kan sebagai repository gitu. So, vulnerability-nya ada di binusnya ini berarti. Ya, harusnya tidak boleh di sini mengakses URL lain. Oke, pertanyaan bagus. Ada lagi yang lain? SS SSRF. Oh, ya SSRF itu ibaratnya ya, kita itu ini attacker, ini server gitu ya. Nah, kan kita kan biasanya pakai HTTP request tuh. HTTP rec. Nah, di dalam HTTP request-nya itu kalau misalkan oke, gue mau ke endpoint API misalkan si product gitu ya, misalkan ini e-commerce. Ya, jadi misalkan API endpoint-nya si products. Sorry deh, bukan si products. Slash ya. Jadi di slash products ini, dia akan ngarahnya ke sini, slash products, terus ada apa-apa gitu kan. Nah, SSRF itu terjadi ketika kita mengganti si API endpoint ini dengan URL target kita, dan dia bisa execute, itu SSRF. Contohnya, di server ini pasti ada local host gitu ya. Nah, localhost ini itu kan nggak bisa diakses sama si attacker ini. Harusnya dong, nggak bisa dong. Dari sini ke sini nggak possible karena ini tidak public, gitu ya. Nah, tapi kita bisa ngeakses ini lewat perantaran si server ini. Ya dengan ganti, oke ini sekarang kita nggak mau nih endpointnya ke slash products, kita mau endpointnya ke localhost slash admin gitu misalkan.
Nah, karena si localhost ini diaksesnya lewat si server ini, jadinya bisa kebuka gitu. Jadi ibaratnya kayak apa ya? Kalau gue bilang nitip lah, nitip request. Ya, misalkan gue mau makan di mana? Gue mau makan di ini deh, Dim's Meat Guy misalkan. Ya. Terus gue nggak tahu itu letaknya di mana gitu. Gue minta nih orang yang, eh, lu tahu nggak, lu kan tahu tempatnya nih. Gue minta pesenin dagingnya. Nah, kayak gitu analoginya. Nah, ini SSR. Loh, terus kalau gitu yang di lab apa aja prakteknya? Kemarin-kemarin Hydra, 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 oke. Berarti nge-brute force tuh ya. Itu apa lagi? Apa? Crutch? Oh, buat directory listing. Buat apa? Oh, di crack. Oh, bikin pangko. Oh, I see. Bikin dictionary ya berarti ya. Oke, terus apa lagi? Tanya itu. Yang bagian webnya berarti SSS sama SQL injection aja bagian webnya. Sama Privacy Shell. Oke. Berarti mungkin oke, mungkin yang bisa ngebantu kalian sebenarnya sih jangan bergantung sama tools ya, tapi di awal-awal ketika kalian ngelakuin recon gitu ya, atau information gathering, itu kalian usahakan pakai toolsnya itu toolsnya apa aja gitu lah, banyak tools untuk nge-scanning itu. Nah, contohnya kayak ada Nuclei, ya Nuclei, habis itu ada juga tools lain kayak Nessus. Ya, Nessus itu untuk vulnerability assessment, jadi kita bisa lihat, misalkan dia version dari service-nya ada yang vulnerable, langsung ke detect gitu ya, pakai Nessus. Nah, itu untuk mempercepat pekerjaan kalian. Ya, jadi recon sebanyak-banyaknya. Dan mungkin nanti kalian ya kalau HTB itu, oh biasanya suka nge-crack key sih. Hashcat itu udah diajar belum? Hashcat untuk nge-crack hash. Oke, ya sebenarnya crackernya banyak sih online sih. Bisa pakai aja online cracking tools kalau kayak gitu. Make sure aja kalian tahu ini hashnya tuh tipenya apa, MD5 atau apa. Kalau udah tahu nanti pakai online tools aja. Gitu. So, apalagi ya yang mungkin ngebantu? Ya itu, dan kalau udah masuk ke sistemnya ya itu ya yang kayak kemarin gue bilang pakai Linpis itu bisa information gathering lagi di dalam mesin targetnya. Kalau Windows pakai Mimikatz berarti itu bisa. Ya intinya kalian mau mau tahu lah celah-celah dari si user yang ada di situ tuh yang menuju ke root atau ke admin akses itu seperti apa. Ya intinya kayak gitu. Nah habis itu apa lagi? Oh mungkin gini deh, gue mau tahu update-nya lah dari kalian. So far pengerjaannya gimana? So far, ya? Ah. Oh, yang di entry point itu ya? Oke. Yang lain? Ada lagi?
I see. Oh itu nyoba mesin yang aktifnya itu? Oke. Oke, oke. Ada lagi yang lain progresnya? Yang di situ mungkin progresnya bisa diceritain udah sampai mana untuk HTB-nya? Udah beres. Udah bikin reportnya juga. Oh, oh. Oke, itu yang easy, medium, medium, satu mesin berarti. Oke, yang lain ada lagi progresnya? Oke, ya sudah semakin dekat ya waktunya teman-teman ya. Tinggal minggu depan dengan 2 minggu lagi. Oke, nah paling ini untuk coba menguatkan apa ya? Ini juga untuk menguatkan konseptual kalian, tuh ya. Ada sedikit eh, pop quiz mungkin ya bisa dibilangnya. Top 10 teman-teman yang web apps portability. Oke, nah ini per poin ini nggak nyambung ya sebenarnya per poin ya. Kalau kita lihat dari poin pertama nih, user reports that by changing a single key and download invoice belonging to the other customers. No authorization error appears. Nah, yang pertama ini berdasarkan OWASP top 10 yang web apps itu termasuknya vulnerability-nya apa teman-teman? Ya, enumerate. Berdasarkan OWASP top 10. Broken access control. Tuh, kenapa? Hmm. Source orang lain yang sebenarnya kita nggak boleh. Oke, nextnya. Yang poin kedua, dari security review, you find the site sensation token and password reset link inside get. Oke. Visible in browser history and logs. And several static resources are delivered over plain HTTP. Nah, ini termasuknya apa nih? Nah, berdasarkan yang OWASP ya, insecure randomness. Itu blockchain apa website itu insecure randomness tuh blockchain tuh biasanya. Yang ini, yang website ya.
yang web apps. Oh, lah lah lah. Nah, ini sekarang udah ada yang baru yang 2025 ya. Ya, ini sementara yang 2021 aja lah dulu lah kita lihatnya. Ada broken access control, cryptographic failure, injection, secure design, misconfig, outdated components, identification, authentication failure, integrity failure, logging, SSRF. Nah, dari yang sini kira-kira yang cocok dengan skenario 2 nih apa nih teman-teman? Ya, kenapa insecure design? Karena bisa muncul di browser. Oke, belum tepat. Sebenarnya ada dua kemungkinan sih, tapi tergantung reason kalian. Tapi ada dua kemungkinan. Misconfig. Oke, bisa. Oke, gua nggak menyangka lu akan menjawab itu. Gua menyangkanya tadi lu mau bilang HTTP-nya harusnya HTTPS. Oke, gua nggak menyangka lu akan jawab itu. Oke, sebenarnya mau get mau post ya kalau dia HTTP itu visible ya, kelihatan. Nah, tapi ada juga mungkin yang berargumen, oh ini cryptographic failures. Sebenarnya bisa juga gitu. Termasuk juga karena kan eh, berhubungan dengan enkripsi ya, enkripsi data daring datanya bertransmisi gitu. Ya, jadi dua itu boleh asalkan reasonnya tepat tadi. Oke, nextnya public search box sometimes return database error. Nah, apa nih yang tiga nih? CSS. SQL injection. Ya, kalau di OWASP tadi termasuknya injection. Ya, ini jangan semuanya dipukul rata nih, XSS semua nih. Buset. Oke. Ini database ya, kata kuncinya ya udah jelas ya. SQL injection di database. Nextnya, the product checkout API trust a client send is VIP flag. Oke. A student change that field in the client and receive free premium shipping and discounts without any server side check. Nah, apa nih yang keempat? Karena, oke, ya, betul. Broken access control karena dia mengakses yang harusnya dia nggak boleh akses. Betul. Nextnya, team left development debug tooling enable in production. Oke. Crash pages include full stack traces, environment variables, and snippets of source code. Nah, yang ini apa nih?
Apa? Data integrity failure. Software and data integrity failure. Oke, pertanyaan gua adalah software and data integrity failure itu apa? Oke, nah coba lihat lagi yang top 10 OWASP itu kira-kira ada yang lebih cocok lagi nggak dibandingkan itu? Misconfig. Betul. Ya masalahnya di enable not enable-nya aja. Sama kayak kalian tuh kalau misalnya Google Drive nih. Google Drive itu kan ada accessibility-nya tuh, mau public, mau ke email tertentu. Ya, kalau kalian taruh di situ data KTP lah misalkan, terus kalian public access gitu. Ya one day ada orang yang akses ke folder kalian, artinya ya itu misconfig-nya dari kalian gitu soalnya. Itu security misconfig jatuhnya. Ya. Nah, terus tadi integrity itu apa maksudnya? Software and data integrity failure itu apa maksudnya? Oh, enggak, maksud gue pengertiannya, pengertian software and integrity failure itu apa pengertiannya? Oke, masih ingat CIA? Aku baru mari di online tapi gak apa-apa. Mari C-nya apa? CIA? Yang ada singkatannya itu? Aku bisa minta tolong gak? Confidentiality, Minta I-nya? tolong Integrity, A-nya? tolong 627 nah Oke, coba C. nenek Confidentiality wong apa? lo ya nenek wong di kosan tanya no enek apa nek casingnya headset sing tinggalan mbak Kerahasiaan. makanya Integrity apa? iya Integrity. oke thank you nah aku tak Integritas apa? screenshot ya Kejujuran. oh ya kayak enek Apa? kemudian aku pikirin Menjaga kepercayaan. Gimana tuh biar menjaga kepercayaannya tuh? Kasih bukti apa lagi biar dia percaya tuh, nggak wah selingkuh. sorry Apa nih? Kepercayaan, integritas. Datanya nggak berubah. Betul. Ya. Dia nggak dia nggak bisa dimodifikasi sama sembarangan orang. Availability kita bisa diakses. Oke. Ya, jadi kesimpulannya tadi software and data integrity failure adalah ketika ada suatu program yang diganti sama orang lain gitu. Tapi orang ini unauthorized. Itu maksudnya nanti integrity failure. Kenapa batuk-batuk melulu, Firda? Oke, oke, oke. Minum dulu, minum dulu. Oke ya. Nextnya, part 2. Portal use several third-party plugin and all image processing library, okay, with publicly known remote execution advisories. Okay, after an update to that library, the environment starts rejecting some uploads, but the site had been running the old version for months. Nah, gimana nih? Kira-kira poin pertama ini apa nih poin pertama nih? Outdate. Oke, berarti oh yang OWASP 2021 aja dulu. 2021. Vulnerable and outdated components. Betul. Ya, di sini ya kata kuncinya uh, old image processing library. Oh ya, sistemnya udah update ya. Jadinya dia pakai yang tapi masih ada
kontra gitu ya, karena salah satu environment-nya masih pakai yang lama, makanya dia jadinya apa? Rejecting some uploads. Oke, betul. Ini benar-benar and outdated components. Next-nya, password reset email contain a short, easily guessable numeric code that never expires. Multiple students were able to reuse code to take over accounts. Nah, apa nih? Out, apa? Identification. Oke, kenapa identification and authentication failure? Oke, betul. Ya, ini termasuk identification and authentication failure. Ya, karena ada di protokol autentikasinya terjadinya itu. Oke, next-nya. Background job fetch user supplied URL to grab remote image. Oke, nah, someone submit a URL that cause the job connect to an internal only metadata service. Nah, ini apa nih? Oke, ada yang jawab SSRF, ada lagi yang lain? Apakah ini XSS lagi, teman-teman? Bukan. Oke. Oke, kenapa SSRF? Oke, good, betul. Ya, ini mirip seperti yang tadi gue jelaskan ya sebelumnya tentang SSRF. Nah, next-nya, the deployment pipeline downloads pre-built binaries from an unverified third-party storage URL. Oke, compromise, attacker replace library artifact and customer receive an update that include a backdoor. Nah, apa nih? Yang ini? Karena nggak menjamin keamanan data dari customernya. Oke, ya betul. Ya, jadi harusnya misalkan ketika kalian download Windows Update deh, harusnya itu kan dari si servernya Windows-nya yang verified gitu ya. Filenya tuh harusnya tuh yang original lah, original update-nya. Tapi ketika hacker diam-diam bisa ganti file di server Windows itu, terus jadinya kalian download file yang dikasih sama si hacker lewat server Windows itu data integrity failure. Karena udah dirubah, di replace. Ya, harusnya kalian dapat Windows Update, malah dapat malware. Oke, next-nya. Login page allows unlimited rapid attempt from the same IP and returns slightly different timing response. Oke, nah ini apa nih? Betul. Nah, sampai sini kayaknya udah pada mulai dapat ya intuisinya ya, betul ya. Jadi ini yang terakhir itu identification and authentication failures ya, ada di protokol autentikasi. Yang terakhir nih, 5 lagi. Yang nomor 1, partial breach, oke, customer service reported suspicious transaction. Oke, karena oke, betul ya. Jadi log itu berguna untuk investigate ya, untuk forensik biasanya. Ya, tapi kalau log itu kalian
nggak apa ya, nggak komplit nulisnya, nggak detail ya, orang-orang pasti susah untuk ngeforensiknya gimana, ngetrace-nya. Oke, betul. Ini logging monitoring failure. Nextnya, PAC. Betul. Token Access Control. Nah, nextnya, yang ketiga, Depth Store Credit Tokens without encryption and export database. Cryptographic failure, betul ya. Kesalahannya di harusnya data yang di encrypt tapi dia malah nggak encrypt. Ya itu kesalahannya. Nextnya yang nomor 4, kalau identification and authentication failure eh, di mana tuh? Gagal validasi. Nah, belum tepat. Karena apa? Oke, nah itu kan ujung-ujungnya bisa RCE ujung-ujungnya. Tapi pintu masuk vulnerability-nya tuh di mana? Itu bukan pintu masuk yang awalnya tuh. Ya, karena input dari. Oke, betul. Jawabannya injection. Ya, karena apa? Kuncinya di sini input dari user yang enggak divalidasi. Kuncinya di situ. Ya, jadi kalau input dari user nggak divalidasi, kira-kira kemungkinan injectionnya bisa apa aja? XSS lagi. Iya, XSS bisa. Oke. XSS. SQL injection. Oke, terus ini LFI sama RFI itu termasuk injection attack juga. Ya, jadi mereka kategorinya termasuk injection attack. Sama ya. Jadi nanti jangan jawab XSS lagi. XSS terus gitu ya. Oke. Nextnya, the site terakhir use a legacy JS framework. Nah, ini udah jelas lah ya. Apa? Outdated komponen. Betul. Mantap. Ya, berarti apakah ujian akan seperti ini aja nanti? Nggak ada ya? Oh iya iya iya. Lupa 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 lupa. Gua kira ya masih ada ujian ya. Oke oke. Ya jadi hopefully kalian kebayang gitu ya dari case-case yang simple-simple ini tuh konsep skenario vulnerability-nya itu seperti apa konsepnya. Tuh, dan biasanya ini juga ada di HTB teman-teman. Jadi make sure dulu kalian paham sistemnya. Di HTB itu kayak gimana cara dia work sistemnya. Ya nanti kalian tinggal kait-kaitin aja. Oh ini berdasarkan OWASP Top 10 yang ini nih kayaknya. Tuh. Ya itu jadi information gathering juga. Sampai sini mungkin ada yang mau tanya dulu teman-teman.
Oke. Nah, kalau tidak ada, ya untuk materi webnya sebenarnya ya karena kalian udah pelajari juga ya tadi ya tentang SSS lagi, dan tentang SQL injection, harusnya kalian udah paham ya dari labs itu, jadi gue tidak akan perdetail lagi. Dan materi web kita ya harusnya sudah beres ya. Tadi ada demo sedikit untuk Pico CTF. Oke, kalau gitu kita absen dulu. Oke, Hans Immanuel ada? Nggak ada. Oke, ya sisanya udah ya. Oke, ada pertanyaan terakhir mungkin sebelum sesinya ditutup, teman-teman? Nggak ada? Oke. 3, 2, 1. Oke. Kalau tidak ada, thank you. Sampai ketemu lagi di next session ya, teman-teman ya. HTB-nya jangan lupa dikerjakan. Thank you semua. Makasih ya, Pak. Oke, Sen.